Allahi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Makrifat. Ura. Suaranya banter sekali. Ternyata banyak orang di sini. Hello guys. Jumpa lagi dengan Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Loh. Share langsung di kampus 3 Taklim Makrifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah apapun yang kau kerjakan, menggandenglah yang tak terhingga. Nah, menderma, ibadah, zikir, sholat mesti menggandeng yang tak terhingga. Sholat sekarang ini sangat jauh berbeda ya dengan sholat perspektif di zaman beliau Rasulullah junjungan. Di dalam At-Toha disampaikan, sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan bukan dengan dan dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, sekarang ini orang kan termindset bahwa sholat itulah ibadah yang sungguhnya itu. Karena apa? Kalau sholatnya runtuh maka agamanya runtuh. Bagi poinnya di sholat itu, maka orang berlomba-lomba dengan sholat. Tapi apakah sholat itu yang dimulai takbir sampai salam itu? Nah, ini masalah. Sholat yang mana? Ternyata di At-Toha tadi, sholat itu adalah untuk menyambungkan gelombang. Betul ya? Antara kau di dunia dan Tuhanmu yang di arsy itu, ibarat menyambungkannya lewat sholat. Dan prakteknya sholat itu dengan ritual ya, dimulai takbir sampai salam, betul gak? Ritual yang sama, ada yang bisa mi'raj, ada yang hanya mendapatkan neraka well. Ritualnya sama enggak? Allahu Akbar. Bahkan yang lebih fasih, Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi dia masuk neraka. Kadang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, bisa jadi dia yang bisa mi'raj. Mi'raj itu apa sih? Naiknya gelombang dari kau yang di dunia tadi untuk bisa sampai kepada Allah yang di Malik Yaumiddin. Tentu lewat berlapis-lapis langit. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit. Nah, naiknya gelombang itu adalah istilahnya kuno dulu. Istilah kuno adalah mi'raj. Kalau misalnya istilah Mr. TM, naiknya gelombang atau kuantum demi kuantum. Tapi kalau istilah orang Arab kuno, orang zaman dulu yang masih primitif ya, mi'raj. Nah, kalau sholatmu nggak mi'raj, berarti sholatmu cuman tinggal di kelasmu bawah, nggak ada naik gelombang, alias gak nyambung. Lah kalau gak nyambung sama dengan lalai, betul nggak? Yang diancam neraka well itu yang sholat apa yang nggak sholat? Yang sholat. Celaka orang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa? Gak nyambung, terputus, gak connect. Loh. Bahaya sekali ya orang sholat sekarang, karena orang tahu sekarang ritual mulai takbir sampai salam. Padahal sholat gak sebatas itu tok. Sholat itu ada dikerjakan saat kau duduk, berbaring, dan tidur atau berdiri ya. Berarti bukan sholat yang itu sesungguhnya. Tapi gelombangmu harus nyambung. Makanya bisa tanha anil faksya'i wal mungkar. Kenapa? Kau telah tersambung dengan Allah Ta'ala. Nah kalau sholat gini tok, habis sholat nyolong. Banyak gak gitu? Bahkan sholatnya tidak membekas di budi pekerti perilaku yang nggak ada. Nah, sholat itu
hanya menjadi ritual saja, jungkrak-jungkrik, jungkir walik, apa maksudnya? Ya seperti itu. Kalau nggak ada tekniknya ya, dan untuk perpindahan dimensi, pergeseran, perubahan itu mesti memakai rukun dan syarat. Maka kenapa istilah mi'raj menjadi tabu untuk dibahas? Karena sudah nggak ada yang kenal. Ditanya rukun syaratnya nggak ngerti, siapa gurunya nggak ngerti, jalannya bagaimana nggak ngerti, caranya pun nggak tahu. Bahkan karena sama-sama goblok, dikasihlah kesepakatan yang bisa mi'raj itu cuma Nabi Muhammad, ya betul loh. Lu Nabi Muhammad sendiri loh menceritakan kepada saya, tapi lewat dalil ya. nanti pasal penistaan agama. Nabi Muhammad itu ngomong sama saya, tapi lewat dalil. As-sholatul mi'rajul. Nah itu mukminin orang tunggal apa orang jamak? Jamak. Berarti bukan cuma Nabi Muhammad dong, betul nggak? Artinya apa? Mukminin orang beriman. Siapa orang beriman? As-surah 52, orang yang mendapatkan nur, yaitu orang di baiat. Nah, ini dia. Kenapa tadi di judul awal, sholatmu, ibadahmu, mendermamu, zikirmu mesti menggandengnya tak terhingga. Baru bisa saya pada tak terhingga, betul nggak? Kalau sholatmu, ibadahmu, zikirmu, dermamu, korban lo ya, donasi dan sebagainya, kalau tidak menggandeng tak terhingga, saya tanya, sampai kepada tak terhingga? Nggak akan sampai. Nah, kalau diterangkan begini baru tahu toh, kenapa kok sangat penting itu menggandeng mursyid, itu enggak? Itulah wasilah. Saya tanya, kalau kau menderma sendiri, kau sholat sendiri, kau zikir sendiri, sampai sama Tuhan? Ya gak akan sampai. Oh, Nabi Muhammad aja di dalam cerita menggandeng al-buraq kan gitu. Al-buraq itu apa? Nur. Itu faktor Tuhan, faktor yang tak terhingga, kecepatan tak terhingga. Makanya dikiaskan zaman dulu, zaman masih apa? Primitif. Rupanya apa? Kayak apa ya? Ya kuda bersayap lah gitu ya. Kuda itu gambaran kecepatan paling tinggi di muka bumi. Sayap gambaran kecepatan di langit. Di cloning saja lah dua-duanya. Kuda bersayap. Ngademu bodoh-bodoh. Di jalan gak ngerti gak? Ya udah kuda bersayap. Oh, plong wong Arab. Orang Arab kan bodoh-bodoh. Beda sama orang. Iya dong. Bukan Jawa, di sini ada Sulawesi ji. Orang Nuswantoro ya. Jadi begitu ya. Apapun itu yang kau kerjakan, hei manusia, zikirmu, sholatmu, korbanmu, apapun semua itu loh. Nah, lagi-lagi dengan peraga ini, kau di dunia, Tuhanmu di Malik Yaumiddin. Jika kau nggak menggandeng unsur Tuhan yang masuk dari saat kita bayat itu, nggak akan pernah sampai, betul nggak? Tuhanmu bukan di pasar malam atau di kampung sebelah. Kau bisa kirimkan pakai Gojek, betul nggak? Tuhanmu di Malik Yaumiddin, melewati 7 lapis langit, kata Nabi. Langit loh ya. Satu langit biru aja ada ujungnya nggak? Langit biru, nggak ada ujungnya. Ternyata ujungnya langit atau dunia, langit dunia adalah kesadaran akalmu sendiri, betul nggak? Begitu hilang akal sadarmu, hilang nggak duniamu? Berarti lapisan langit itu adalah lapisan kesadaranmu. Mana bisa kau sampai Malik Yaumiddin sementara kau hanya terbatas di gelombang akal. Nah, tapi kalau bolo-bolo saya yang pintar-pintar sudah tahu, sudah punya SIM untuk masuk ke akhirat, ya, sudah ada bayar pajaknya, sudah ada. Sudah legal ya. Jadi kendaraan sudah punya, jalur-jalur sudah dikasih tahu mapnya, gurunya sudah dikenalkan, teknik cara sudah dikasih tahu, tinggal doing praktek ya. Prakteknya apa? Saat sholatmu menggandenglah gurumu. Ada nggak ayatnya? Oh ada. Ini wajah tuh wajhiyah
berkiblatlah akan wajhullah tadi, berkiblatlah kan. Itu namanya apa? Menyamakan frekuensimu dan gelombangmu akan Allah lewat frekuensi gurumu. Gurumu guru apa? Jasmani apa rohani? Guru rohani. Kau di alam apa sekarang? Alam jasmani ya. Nah, guru rohani dilihat dari jasmani adalah wujudnya adalah wujud jasmani. Maka betul nggak? Rabitoh akan wujud gurumu. Jasmanimu menghadap jasmani gurumu, rohanimu menghadap rohani gurumu. Dan di balik gurumu itu ada 3 gelombang. Gelombang Nur Muhammad, gelombang Nur Malaikat Jibril, gelombang Nur Allah. Maka melewati pintu portal gurumu itulah yang guru rohani. Prosesmu akan dari sini naik lewat gelombang. Saya tanya, ada HP nggak? Bisa pinjam ya. Saya tanya ya, ini publik guys ya, silahkan dinalar masuk akalnya ya. Bagaimana penerangan Mi'raj? Jika ini HP adalah alat komunikasi, alat bantu untuk menghubungkan 2 jarak yang tidak bisa dilakukan dengan cara manual komunikasi, maka bisa pakai itu, betul nggak? 1 meter 3 meter bisa nggak pakai HP? Bisa. Begitu 1 kilo 3 kilo? Nggak bisa. Teriak, woi, gak dengar dia. I love you, gak dengar ya. You. Ya. Itu 1 kilo ya. Lah nek 10 kilo bisa gak? Oh malah gak bisa. 100 kilo? Oh malah gak mungkin. 1000 kilo? Gak mungkin. Pakailah HP. Namanya siapa? Jonathan. Oke. Nomor teleponnya. Oke ya, tak telepon coba ya. Halo, assalamualaikum. Wah, nyambung ini, gayanya tok. Bisa nggak itu? Bisa. Jarak 1 kilo. Apa kabar? Baik loh. Suara kita di alam fisika berubah menjadi gelombang metafisika lewat apa? Signal, gitu. Bahasa Madura signal, gitu. Lewat signal. Sinyal di sini support, sinyal di sana support. Maka suara saya yang fisika berubah menjadi metafisika, merambat lewat gelombang yang melalui sinyal data tadi, sinyal Telkomsel, ditangkap di sana. Berubah ya, dari gelombang tertranslate resonansinya, vibrasinya menjadi suara saya. Hai, Elvi Sukaisi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung dia jawab, waalaikumsalam. Oke bro. Ya, iya bisa nggak? Saya tanya, 1 kilo langsung nggak hubungannya? 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1.000.000 kilo. Tepuk tangan. 1K point. Nah, orang Madura begitu. Ternyata hubunganmu dengan si A, si B, si C yang jaraknya melebihi kemampuan manualmu komunikasi bisa ditempuh dengan rumus gelombang. Hubunganmu langsung nggak tadi? Langsung. Sama seperti ya kita setel, katanya ada pertandingan MU disiarkan eksklusif Antv jam 10 malam. Maka itu ketika kita mau lihat pertandingan MU di TV kita, tongkrongilah Antv jam 10 malam, betul nggak? Saya tanya, itu siaran langsung apa tunda? Padahal permainannya di mana? Di TV-mu atau di rumah di MU sana? Jaraknya berapa kilo kira-kira? Ada 3 kilo? Ya, berbanyak kilo ya. Tapi kalau lihat itu langsung ada di TV-mu. Oh sakti nih, sudah sakti itu. Permainnya di Inggris, kau tonton di rumahmu sambil minum kopi, rokok jeda. Goblok itu, oper lu. Wes kono orang main kau maki-maki, goblok, goblok itu. Iya kan lo? Kau nonton santai-santai rokok jedal-jedul, ngopi, miso-miso, ya apa enggak?
lihat yang di sana, mereka main keringetan, kau lihat nonton sambil enak-enak, betul nggak? Tapi yang kau lihat itu secara langsung apa enggak? Langsung. Lah jarakmu berapa kilo? Banyak kilo ya. Betul nggak? Sistem relay, receiver, pancarkan, diterima gelombang. Itulah rangkaian yang menjamin gelombangmu dan gelombang di sana langsung berhubungan tertransfer lewat visual television, ya kan? Tapi yang di situ langsung nggak live nggak sama sana? Live, bukan tunda lah ya, betul ya? Namanya siaran langsung. Komunikasi 1 kilo, 2 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1 juta kilo pun asalkan apa? Kau ketemu channelnya. Nah kalau kau tekan apa TV Indosiar muncul nggak siaran langsungnya? Atau kalau jamnya nggak pas? Itulah frekuensi dan gelombang. Lah jelas lah. Itulah channel kalau bahasa TM, ya. Demikian juga kau sama Tuhanmu. Kira-kira. Lah kalau telah ketemu gelombangnya Tuhan, kan sama dengan itu. Kalau kau menghubungi nomor teleponnya si fulannya jarak 1 juta kilo, asal ada nomornya, yang itu nomornya dia dipegang, sekian sana di sini nyambung, support. Nyambung gak ini? Televisi yang dia siaran langsung di Alaska sana, kutub utara misalkan ya, disiarkan langsung relay lewat apa? Misalkan Indosiar misalkan, langsung gak itu? Karena ketemu channelnya. Yang channel itu ada isinya frekuensi dan gelombang. Radio pun demikian. Kau carilah Prambors FM. Namanya FM, carilah di FM, jangan di AM, betul nggak? Frekuensi harus sama. Oh, FM. Gelombang berapa nih? 27 MHz. Oh, gestel. Muncul nggak radio Prambors di radiomu? Siaran apa? Penyiarnya muncul. Karena apa tadi? Ketemu channelnya. Lah channel itu apa isinya? Frekuensi dan gelombang. Lah kalau sholatmu coba, kau nggak tahu channelnya Tuhanmu, kira-kira bagaimana? Blok? Pinter? Dikon sing goblok. Nah iki pinter kabeh, bolokku ya. Bolokku kok, bolone wong pinter banget ya. Kalau kau telah ketemu channelnya Tuhan dan kau setel di channel itu, yaitu frekuensi itu, gelombang itu, nyambung gak sholatmu? Tapi pakai syarat rukun ya. Karena dia ada di gelombang yang berbeda dengan dirimu jauhnya. Tadi kan masih gelombang satu dimensi. Ada frekuensi AM, FM masih terbaca oleh panca indera manusia toh. AM, FM masih terdengar toh. Gelombang pun demikian. Nah, tapi kalau Tuhanmu itu dimensinya tak terhingga dan kau relatif, maka akalmu nggak mungkin bisa menjangkau ini kecuali kau di-upgrade ke gelombangmu dulu. Itulah kau kenapa mesti baiat. Akalmu di-upgrade menjadi roh loh. Roh itu di mana? Kata Nabi. Alamatnya adalah rohmu dibangkitkan setelah kau mati. Betul nggak? Mutu kebelantamu tuh. Oh, kamu gak ngerti. Kamu gak saya ikut-ikut. Oh, kamu bodoh-bodoh. Mereka kok ikut nyimak loh. Oh, aku ngasih tahu teman-teman kayak pinter-pinter. Lah kamu kok ikut nyimak? Oh, kamu duit baik atau belum? Kau tahu guru musim setem? Orang ngerti. Kemplo gue, iya gak? Lah sih udah pinter-pinter makin goyang bedes ketulup. Ya, paham ya sekarang ya? Nah, kalau nggak ketemu channelnya tadi nggak akan nyambung. Nah, channelnya itu ada satu ordinat di dunia ini. Sekarang Bang Manar ke Jakarta, balik Jakarta sama sini kira-kira berapa kilo? Taruhlah 600-700 kilo ya. 700 kilo di sana. Tapi kalau channelnya saya pegang, apa tuh? Ordinat nomor handphonenya. Maka saya kontak itu. Nyambung gak sama dia? Nyambung. Lah kalau ceritanya hubunganmu dengan Allah lewat wasilah, wabtaghu ilahil wasilah, itulah memakai rumus gelombang. Itu mesti pakai teknologi. Paham sekarang ya?
aplikasi wasilah gandengannya adalah torekoh, teknologi. Kita nggak pakai manual lagi berhubungan dengan Allah. Sholatmu nggak pakai sholat manual. Sholat memakai teknik tinggi. Zikir bukan zikir manual lagi, zikir memakai teknik tinggi. Nah, teknik atau cara atau metode atau jalan bahasa Arabnya apa? Yang keras. Loh, pinter loh. Kowe gak ngerti. Tepuk tangan. Nah, sekarang berarti mutlak wajib temukan channelnya Allah di dunia, betul nggak? Lah saya menghubungi karo apa Mas Maran ganteng iki. Carilah dulu nomor handphonenya, betul nggak? Ketemu nomornya, telepon saja. Bang Manar, di mana? Di New Zealand, Bang. Loh, tak kira nih kampung sebelah. Iya, Bang. Padahal jauhnya tak tertinggal. Kok dekat enggak? Woi, loh, aja berok-berok, Bang. Aku pekok itu. Saya teriak, kan nggak perlu teriak, betul nggak? Nggak perlu teriak, sudah dengar. Aku dengar, Bang, apa ngomong itu. Oh iya ta. Loh, tapi sama di New Zealand. Loh iya, Bang, dekatin rasanya enggak? Dekat kau, walaupun tak berhampir, ya ta? Tapi rasa dekat ya? Dekat. Allah hadir dia. Betul? Maka masuk akal nggak ini? Zikirmu yang memakai channel yang waris daripada Rasulullah atau disebut dengan wasilah yang dibawa oleh Rasul min anfusikum, lewat frekuensi di balik itu, lewat ordinat itu, nyambung nggak itu? Karena apa? Rukun syaratnya telah kau penuhi, yaitu lewat baiat, diajari teknik caranya, lewat ordinat channel di balik gurumu. Clear gak itu? Maka sholat itu wajib rabita, betul gak? Zikirmu juga wajib rabita, betul gak? Ibadahmu juga wajib rabita, betul gak? Apa yang kau kerjakan, gandengkan dengan visi misinya, samakan frekuensi dan gelombangnya. Maka itulah ibadah. Gak ada yang sia-sia, bro. Lah enak itu. Apakah ada ayatnya? Oh, jelas-jelas dalam iftitah salat. Ini wajahtu wajhiyah. Lah mereka kan gak ngerti wajhiyah. Kau tahu wujudnya Allah, wajahnya Allah tahu gak? Oh, gak ngerti. Goblok. Nah, ya gak? Saya tanya, hei orang-orang pintar yang di sini, sudah tahu gak wajahnya Allah? Yang keras dong. Lagi dong. Oh yeah. Lah, tahu toh. Sekarang saya tanya, sudah tahu nggak cara menghubungkan gelombangmu dengan gelombangnya Allah? Tahu nggak? Lagi. Keras lagi. Enak tuh. Sekarang secara nalar saja, walaupun belum suluk. Ini ngomongin ilmiahnya ya. Hukum itu pasti nggak itu? Pasti. Mi'raj nggak itu? Mi'raj. Kau di sini di dunia, di stasiun dunia, Tuhanmu di Malik Yaumiddin, hubungan lewat gelombang, pasti nyambung gak itu? Nyambung. Karena gelombangnya telah ketemu. Habis perkara. Ya apa gak? Ya. Nah, masalahnya gelombang Tuhan sangat tinggi, sangat halus, sangat tak terhingga. Selain itu semua setan ngeri ini. Ya, betul nggak? Secara teori selain Tuhan adalah misalkan ini gelombang ya, ini radio ya, ada gelombang toh 0 MHz sampai 300 MHz ya betul. Nah, gelombangnya Allah di gelombang satu titik yang tak terhingga, yang halus, yang tidak terbaca oleh relatifnya manusia. Dan itu ternyata kau telah diberi rezeki, dikenakan di baliknya wujud zahir gurumu. Sudah ketemu. Tapi nyetel gelombang super sulit, karena apa? Halus kecil. Bukan kecil itu ya, halus latif ya, bukan kecil ya. Tapi gelombang super tinggi, tak terhingga, super halus dan sangat tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka ngepasnya sulit ya. Tapi kalau ketemu itu nyambung gak sama Tuhan? Nyambung. Logis kayak ini ya, logis ya. Dan selain titik itu, ordinat gelombang itu, semua ini setan deh. Betul nggak? Yang selain Tuhan pasti setan. Sekarang sudah tahu nggak alamat Tuhanmu? Di baliknya wujud gurumu. Maka tahu nggak jalan menuju Tuhan?
Di baliknya metodologi yang waris daripada torekoh yang sama menyambung dari guru agung Rasulullah Muhammad. Jelas ya ini? Jelas. Barang ngene gamblangnya tolat tingak tinguk. Saya kira takoni. Penting nggak pakai aliran sekarang? Penting. Oh. Sekarang kan di dunia kan banyak aliran, golongan, organisasi, madzhab. Tatakan nih, penting nggak pakai aliran? Madzhab, organisasi, golongan, gak taek-taekan. Ya bukan? Yang penting ketemu metodologi. Lainnya gak ngerti bro. Ya bukan? Baru teorinya sudah nggak masuk akal. Kalau Mr. CM yang menerangkan. Ya bagai, ya bagai. Teorinya ilmiah, betul nggak? Metodologinya waris, emplon kono. Lianya, bukan lainnya di bahasa Arab kuno. Lianya nggak tahu. Kalau ada yang waris, lainnya kawe. Meskipun ada ngaku mursyid sak karepmu, jeneng wong ngaku sakarepe kok. Aku lah Superman lho, gak apa-apa karnaval itu. Wong karnaval kok sak karepmu, gak ngelarang. Tapi kon gak izin tau, tuwek-tuwek kok macak dadi Superman ya gak? Iya bukan? Kon iku lho sapa? Wis tuwek petakilan dadi Superman macakmu. Aku lah mursyid goblok. Lho nek wong genah gak ngarang ngaku ngono ku. Asli lho. Nek wong tahu diri, kan dia pasti kalau dia ilmunya makrifat ngakoni mursyid sing asli sing waris. Kalau yang waris itu satu, liyane ono sing amanah, dudu mursyid iku. Tak takoni. Misalkan aku seorang guru. Saya punya murid. Suatu saat si murid itu tak kasih tahu, Manar. Guru kan sudah tua. Nggih, Mbah, ngono ya. Nggih, Mbah, banget bener. Loh, ngono ya. Gayane. Ngono aku wis gak ono terusno ya ngeramut perguruan iki ya. Bisa jadi gak? Nah, aku duwe anak tua. Saya punya I have a son, handsome son. Namanya Bimo. Nah, Bim. Kan gaya ngono tok gayane lu drukan. Kamu anakku yang paling tua. Nanti kalau bapakmu nggak ada, teruskan ya sekolah ini ya. Loh, mbah, aku tutup mbahmu. Daddy. Yes, Daddy. Yes, Daddy. No, gitu dong. Ada. Iki Baduy Gunung. Dia orang Baduy dari Purbalingga. Ya. Besok kau kembangkan tarekat ini ke Purbalingga ya? Yes, Papi. Ya, bisa jadi gak itu? Bisa. Itu amanah blok, duduk waris. Betul gak? Betul. Orang dikasih tugas, dikasih perintah, dikasih amanah. Itu amanah, bukan waris. Lah kalau waris, gitu. Air ini ditaruh gelas, wujudnya gelas. Kemudian airnya tak pindah ke mangkok, wujudnya jadi dipindah kendi jadi. Kalau aku punya tanah 1 hektar, tak wariskan kepada si fulan, saya tanya, maka dia punya nggak tanah 1 hektar tadi yang aku miliki? Iki lho waris. Lah sing amanah iku akeh, lha ngono kok ngaku waris. Goblok ya. Tapi dengan uren mesetem konangan kabeh ya gak? Konangan ya. Mana sing asli, mana sing KW, mana sing palsu. Mari ini kukut kabeh ya. Mau nggak mau mencari Mr. TM, mencari siapakah guru yang mutlak waris itu. Betul Pak Kiai? Betul. Liyane kan sing cerita, kan sing wani ngomong itu gak? Dikirane padha, mursyid iki mursyid kono padha. Lah mursyid kono 200. Iku jenenge mursyid siap-siap turnamen voli ya gak lho. 17-an. 200 dibagi 6 piro itu tadi?
Kira-kira pira? Ya 30 sekian lah ya. Ya betul ya. 30 sekian. Ya cukupan itu kok hadiahnya kok sepeda jengki. Yang di share pertandingan voli khusus untuk mursyid. Tiap tim harus mursyidnya kongsi 6 orang ya. Lomba voli di Lamongan sini itu enggak? Ya, siapa tahu hadiah sepeda jengki 17-an, Bro. Apa gak sini ngono. Tuwek ra ngerti itu. Lah bagi mereka keramat. Bagi mereka sakti ono jamaah ono kene ya. Oh tak jabuti ulumu gak pokoke. Kayak terundul pitik walik ya gak. Nek kene ora payu ya. Paham ya? Ini bukan mursyid yang sesuai dengan interpretasi orang. Mursyid di sini bukan manusia. Tapi wujudnya manusia. Karena menempati manusia. Nah, jelas tuh. Di lain tempat mursyidnya manusia itu relatif. Betul nggak? Begitu turu manusianya, hilang nggak ilmunya? Hei mursyid, tak takoni, loro piro? Oke turu silang ilmunya, apa nek mati ya enggak lho? Padahal akhirat itu alam sakwise mati. Sewakti, sewoge, keramat, tapi gak bisa nembus akhirat. Kayak apa? Betul gak? Ngaku makrifat, tapi gak bisa nerangno mi'raj. Padha karo sudah pernah ke Jakarta? Oh sudah, saya tiap hari ke Jakarta. Ditakoni, naik apa kamu? Bingung, lah aneh. Lah jare ngaku bolak-balik ke Jakarta, tapi kok gak tahu naik apa? Lah aneh gak? Lewat mana? Gak ngerti loh. Saya tanya, jika Tuhanmu di sini, betul nggak jalanmu lewat ini? Lah gampang tuh. Kalau kamu ngaku makrifat, sementara ditanya mi'raj gak ngerti. Lah berarti mi'rajmu bujuk-bujuk, makrifatmu bujuk-bujukan. Betul apa gak? Lah ngene iki lho, agama rusak iki. Hanya pinter deleming, dombos, bacot bahasane tekek iki. Ya enggak? Cerita makrifat ditakoni mi'raj gak ngerti. Logis kain tadi, Tuhanmu ada di Malik Yaumiddin. Apa artinya Malik Yaumiddin coba? Ayo. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Di akhirat dia raja, kata guru saya. Di akhirat bukan di dunia. Lah kamu nembus akhirat sih nggak bisa kok. Apalagi naik di lapis langit akhirat tertingginya. Betul? Ngono ngaku makrifat ditakoni lewat dalan endi gak ngerti. Gurune sapa? Karo Pak aku, Pak. Lah sama mi'raj. Lho kok ketakok ngono sih? Aduh, aku jadi takut. Ya gak? Ditakoni naik apa gak ngerti. Gurune sapa gak ngerti. Jalannya bagaimana, prosesnya gak ngerti. Berarti makrifatmu dombos, ya Pak gak? Tapi dengan uraian Mr. TM tadi, mi'rajmu nanti memakai gelombang channel, ya Pak gak? Pasti apa gak? Pasti. Boys bro, ya gak? Iki biyen bodoh-bodoh tok, saya pinter-pinter. Biyen goblok-goblok ya Allah, bareng mendekati Mr. TM. Nyemuk tanganku, tadi pinter kabeh ya ta? Saya ngerti paham ya sekarang ya. Maka sholatmu, ibadahmu, zikirmu, juga dermamu, korbanmu itu gandengno mursyid. Saya takoni, dapuranmu kenal mursyid gak? Takoni, jujur aja, dapuranmu lu kenal mursyid gak ya? Kenal gak sama mursyid? Tak takoni, sing kenal mursyid itu sampai apa aku? Tak takoni. Yang kenal mursyid itu Anda atau saya? Lah ya wes lah bingung-bingung, betul gak? Lah kalau misalkan kamu masih belum kenal sama guru rohanimu, ojo budal dewe. Gampang gak ini? Kalau mau menderma berkorban supaya ada menggandeng tak terhingga, kira-kira kamu berangkat sendiri bisa nggak sampai mursyidmu? Sampai Tuhanmu? Apalagi, betul gak? Betul gak itu?
Wes gak usah mau pikir, kalau kamu mau ke Jakarta, sudah ada keretanya, sudah ada lokomotifnya. Walaupun kau nggak lihat lokomotifnya, tapi kalau gerbongnya itu nyambung, masuk saja gerbongnya. Gerbong berapa Pak? Gerbong 2. Nomornya berapa nih? 10D. Duduk saja, betul nggak? Saya tanya, sampai tujuan nggak? Ya sampai. Lah gampang toh. Ini bukan mursyid bro ya. Betul nggak? Karena ada orang itu membahas saya, itu siapa Mr. TM? Orangnya hebat sekali dia. Saya pura-pura nggak lihat di FB. Itu menerangkan sangat ilmiah itu. Itu seperti Profesor Doktor KY itu kalau menerangkan. Bahasanya nggak ada keraguan-raguan itu. Latar belakangnya dari mana dia? Aku pura-pura nggak tahu. Ya kan? Sampai dikira saya ini mengaku mursyid. Mana pernah saya mengaku mursyid? Betul nggak Pak Budi? Yang keras? Tidak. Nah, tidak. Dari awal saya bilang saya hanya khalifahnya mursyid. Memang gitu kok. Kalau kata guru saya, seorang profesor doktor jenderal ilmuwan, Yesus Christ adalah the link carrier. Tapi linknya Matius boleh, Yohanes boleh, Paulus boleh. Yang nggak boleh adalah kau nggak berpegang dengan linknya. Walaupun kau nggak kenal sama lokomotifnya, nggak ketemu, nggak di zamanmu sekarang, nggak ketemu zahirnya atau apa. Asalkan kau telah masuk gerbongnya, berpegang sama gerbongnya, yang gerbongnya terangkat dengan lokomotifnya, sampai nggak ke tujuan? Gerbong 1 bisa nggak? Gerbong 2 bisa nggak? Ini bukan mursyid, tapi bisa mengenalkanmu, menghantarkanmu kepada mursyid. Tepuk tangan untuk Mr. TM yang pintar, yang brilian, yang tidak sombong. Habis perkara. Nah, logika. Kenapa makrifat yang metodologi seperti ini nggak pernah ada yang menceritakan? Karena mereka belum sampai. Ada nggak orang yang bisa menceritakan puncaknya gunung, tapi orang itu nggak pernah naik ke atasnya? Nggak bisa. Kalau ada pun bohong, betul nggak? Loh, yang bisa menceritakan puncak hanya orang-orang yang telah sampai, betul nggak? Itu yang bisa menceritakan. Apalagi yang membuat jalur itu ya, untuk naik ke gunung itu kamu harus lewat sini loh, kemudian belok sedikit kanan. Nah itu kemudian itu di baliknya air terjun itu ada tikungan sedikit tuh, masih itu ada jalan itu berarti orang yang telah hafal jalannya, betul nggak? Sehingga apa? Dia bisa menyimpulkan dari banyaknya resiko, banyaknya peluang menjadi rumusan, betul nggak? Itulah metodologi. Hayo sampai sekarang ini ada nggak menerangkan metodologi agama? Yang diurai menjadi teori ilmiah, metodologi yang waris dan sistem yang mutlak. Ada nggak sampai sekarang? Ada nggak menerangkan wujudnya Allah? Ada nggak menerangkan wujudnya Rasul zaman ini? Gelombang wasilah? Mursyid yang mutlak? Siratal mustaqim, teknik miraj. Tepuk tangan untuk Mr. TM. Ayo ke, jarimu akan sombong, sak karepe cocotmu gitu. Sing penting kan puas kabeh, betul enggak? Nah, makanya dakwanya Mr. TM tempo setahun bro sudah menjangkau seluruh Indonesia bro, betul enggak? Dan apakah ada protes ini? Enggak ada. Masuk akal nggak semua? Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Loh, tata kau sing habis suluk. Yang kau dulu ngaji ke sana kemari, baca kitab ini kitab itu. Nah, begitu masuk suluk, kau tahu nggak ilmumu semua dari siapa? Dari Allah bukan? Bukan. Kau alami apa kau diceritai? Alami bro. Wujudnya macam-macam dia. Betul nggak itu? Loh, jadi di sini bukan teori, makanya nggak pernah ngeladenin teori. Buat apa?
bukan kelas saya lagi. Bikin malu saja membahas teori ya. Ya enggak? Ini saatnya praktek. Lah mereka kan nggak pernah praktek. Cara prakteknya aja nggak ngerti, betul nggak? Kita sudah melewati teori, sudah nggak perlu dibahas, sudah waktunya membuktikan. Mereka loh mau membuktikan nggak tahu jalannya. Sekarang ya, orang cinta mi'raj ditanya, mau gimana kalau bisa buktikan mi'raj? Aku nggak tahu caranya. Loh. Orang cinta sholat khusyuk ditanya, bisa kau sholat khusyuk? Aku pun nggak tahu loh. Lah kayak apa? Betul nggak? Ditanya, kau sahadatmu sudah bisa bersaksi akan wujudnya Allah dan Rasulullah. Loh kok bersaksi? Loh cocot bersaksi delok cok. Iya enggak? Loh bersaksi kok nggak ada yang disaksikan, itu kayak gimana itu, betul nggak? Nah di sini kau telah kenal wujudnya Allah nggak? Wujudnya Rasulullah? Semua telah clear ya? Nah sekarang saya tanya, rukun syaratnya telah terpenuhi nggak? Alatnya sudah punya nggak? Nah, caranya, tekniknya sudah punya nggak? Kiblatnya sudah punya nggak? Saya tanya, apakah ada syariat yang berubah dari syariat yang lama? Tidak. Tapi tekniknya bukan lagi hanya sebatas teknik syariat, tapi ada hakikat yang kau arahkan kepada Tuhanmu, betul nggak? Kau tahu alamat gelombangmu, yaitu gelombang Tuhanmu lewat channel gurumu. Clear. Aduh, saya jadi malu nih, terlalu pintar saya ini ya. Lahnya bodoh-bodoh, makanya saya ngomong gini. Waduh, nggak ada yang sebanding, selevel dikit aja nggak ada. Ya begitulah. Ya ngeri-ngeri sedap ya. Ya karena lainnya nggak level bro. Lainnya masih membahas teh itu apa ya? Teh itu semacam apa ya? Kita sudah minum tehnya, betul nggak? Ketinggalan jauh. Makanya saya nggak mau mundur ke belakang. Kalau kamu nggak ngikutin Mr. TM ya tak tinggal saja, betul nggak? Kalau kamu nggak percepat adaptasi ke sini ya, carilah jalan yang lain, betul nggak? Oh kita juga nggak butuh kau, betul nggak? Selamat bagi mereka masuk neraka. Semangat! Selamat yang mereka yang sesat gak punya guru rohani. Selamat! Selamat yang mereka menjadi tetap kafir. Selamat! Kita jangan ya, biar mereka saja yang kafir, sesat, masuk neraka, betul nggak? Kita jangan ikut-ikut ya. Oh sudah ketemu gurunya kok. Oke guys. Jadi ya, karena kau masih belum kenal Allah, kau belum kenal sejatinya guru sejati mursyid, maka sambungkanlah dengan khalifah terdekatmu. Saya mau nyalakan kipas angin. Coba bawa ke sini, coba kipas anginnya biar kelihatan. Karena kita ngajar orang bodoh ya, makanya harus betul-betul dipraktekkan ya. Orang bodoh kan khayalan nggak bisa membayangin. Biar tahu ya. Apa ini? Saya tanya, saya butuh kipas angin itu di sini dan sekarang. Ya. Untuk menyalakan kipas angin, apa yang kau lakukan? Hah? Cari colokan listrik di mana? Di Mbabat, di Jakarta apa di mana? Yang terdekat dari tempat ini sekarang, betul nggak? Ketika saya nyalakan kipas anginnya, ketemu listrik, saya colokan itu, saya tuncepkan itu, nyala nggak kipas anginnya? Pelan-pelan ya. Butuhmu kipas angin tadi mana? Di sini. Kapan itu? Sekarang. Nah, ketika ada listrik, hubungan listrik itu pengantar apa penghantar? Penghantar, karena listrik itu mengalir berupa gelombang. Jarak listrik, colokan listrik di sini ke sumbernya listrik misalkan 1 juta kilometer, tapi kalau dialiri gelombang listrik, saya pegang nyetrum nggak itu? Saya colokan kipas angin ini, nyala nggak kipas anginnya? Maka menuju Allah Ta'ala yang di ars yang kau nggak kenal, tapi telah ketemu rumus gelombang, maka coloklah ibadahmu, zikirmu, doamu, apapun itu lewat colokan yang terdekat. Lah gampang.
Khalifahnya Allah adalah Rasul. Khalifahnya Rasul adalah mursyid. Khalifahnya mursyid adalah yo, paham gak ke? Tapi itu mursyid ya, tuh. Cukup khalifahnya mursyid. Tapi ternyata bisa menghantarkan kita untuk membuktikan kesananya. Karena apa? Allah kok nggak kenal. Rasulullah kenal nggak? Nggak kenal. Mursyid? Nggak kenal. Yang mengenalkan kau sama mursyid siapa? Niki. Tepuk tangan untuk Mr. Tem. Habis perkara, betul nggak? Colokan saja terdekat. Nah, selamat bagi yang telah suluk ya. Dari selamat datang, selamat itu semua bagi yang Tegal, Jakarta, Jepara, Jember, Boyolali, Purbalingga, Bandung, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Tangerang loh. Alhamdulillah ya. Loh, sudah Bali. Oh, Makassar Ki. Nah, lihat ya. Dakwanya Mr. Tem alhamdulillah lempeng-lempeng ya. Kenapa? Enggak ada yang merintangi karena dilipas aja semua, betul enggak? Setahun bro sudah banyak tempatnya. Aduh, bagaimana nanti ini? Jadi artis bro dicari banyak orang ya. Walaupun gak berbentuk ulama, itu gak bentuknya apa? Gendruwo. Tapi kopiah miring begini dicari banyak orang, itu gak? Bukan kopiahnya, tapi sesuatu di balik Mr. Tem. Ya, kau lihat ini wujudnya siapa? Manusia. Di baliknya siapa? Oh, something ya. Dan di baliknya wujudnya apa? Oh, something. Yang disebut di dalam Quran. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Bukanlah dia itu yang berkata-kata itu, walaupun wujudnya dia itu, tapi akulah mulutnya. Bukan dia itu yang melihat itu, tapi akulah matanya. Bukan dia yang wujud itulah yang kau tampak itu di dunia, tapi karena gelombang telah sampai maka dia itu sendiri yang berkata-kata, yang melangkah kakinya, yang melihat. Itu disampaikan di dalam kitab, betul ya? Nah, itulah yang telah sampai pada Allah berada dimanapun kau berada. Apa ayatnya Yai? Nah, yang keras Yai? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu ada ayatnya. Berarti bisa dicapai manusia, tapi yang melewati syarat rukun ya. Nah, kan enak itu. Kalau telah ketemu alif lam mim, maka jalanmu terang benderang, kitabmu terang benderang. Masih begini satu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Artinya apa itu? Tidak ada syak keraguan sedikit pun di dalamnya. Itulah kitab itu, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oke guys ya, mengundang semuanya untuk belajar di sini. Ini bukan hanya untuk beragama tertentu, tidak. Ini agama yang ma'rifatullah, yang lewat jalur metodologi. Saya tanya, orang Hindu boleh nggak belajar di sini? Boleh. Buddha? Boleh. Kristen? Boleh. Islam? Boleh. Kejawen? Nggak beragama? Boleh ya. Orang latar belakang kota manapun boleh. Yang di sini adalah metodologinya ya. Agama apapun ternyata dibaliknya metodologi. Baik Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi siapapun, ternyata agamanya menyampaikan adalah makrifat. Dan prosesnya adalah lewat baiat atau inisiasi atau baptis loh ya. Kemudian teknik semedi atau meditasi atau zikrullah, betul enggak? Suluk atau tapa berata, betul enggak? Dan berbakti mengemban visi misi ketuhanan. Apakah semua nabi pakai ini? Tuh.
Walaupun dari sini kemudian pelutut agama Hindu, betul nggak? Pelutut agama Buddha, betul nggak? Pelutut Kristen, pelutut Islam, betul nggak? Berarti agama ini akhirnya merek yang ini. Yang penting tuh ininya. Goblok, betul nggak? Saya tanya, orang goblok, orang miskin, orang kaya, orang Hindu, orang Islam, lewat ini beragama nggak dia? Tapi kalau nggak lewat ini, biarpun kaji mungkin swidak, kau nggak akan kenal Tuhan, betul nggak? Lah kalau nggak kenal Tuhan dia beragama nggak? Tidak, karena awaluddin. Lah kalau orang belum makrifat, udah beragama nggak sih? Tidak. Clear nggak itu? Maka agama adalah makrifat atau adaptasimu dengan Tuhan yang lewat metodologi. Lah nyatanya nggak ada yang menerangkan metodologi agama kecuali Mister. Clear? Tepuk tangan untuk Mister TM yang ganteng, yang cool. Ya, biar cocok mereka tambah panas ya, bluk ya. Matanya makin merah karena emosi itu kan. Diampun gitu. Anak kayak kemarin sore ternyata bisa ngetaki, das-dasnya banyak mereka ya. Kepala mereka kita ketaki saja itu enggak. Nah. Clear ya? Ilmiah kan tadi? Nah, logis enggak? Logis. Loh. Kebayang masuk akal enggak? Loh. Udah pintar-pintar semua. Yang bodoh itu mereka. Ya. Oke guys, salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam nalar akal sehat, salam persaudaraan semua agama. Just kidding, auto glowing. Walaupun ngobrol yang enggak penting. Sukses. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.